Kalau ada yang terlihat tidak menyenangkan, ujian-ujian yang membuat antum terasa berat, jangan mengeluh. Di Quran tidak ada ayat keluhan. Tidak ada ayat keluhan. Kalau ada satu ayat untuk mengeluh, maka saya orang pertama kali yang akan mengeluh. Perhatikan, sifat musibah sekalipun tidak menyenangkan, berat bagi kita teman-teman sekalian, dia diikat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ayat pertama, Allah tidak akan titipkan musibah itu yang terasa berat kecuali bagi orang yang sanggup untuk mendapatinya. Tidak ada ujian di luar batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak ada ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kalau antum sekarang punya masalah berat luar biasa, itu artinya kenapa diujikan pada antum? Karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Makanya tidak diujikan kepada saya, tapi dititipkan kepada antum. Karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Kalau antum tidak mampu, mustahil Allah titipkan ujian itu pada antum. Karena cuma antum yang bisa. Jangan antum mengeluh mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya ya Allah? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Anda yang mampu. Jadi kalau Anda nggak mampu, mustahil dititipkan ujian kepada Anda. Jadi sudah jalani, alhamdulillah, terima dulu dengan sabar. Terima. Yang kedua teman-teman sekalian, setelah itu rumus yang kedua, setiap persoalan sesulit apapun akan bersanding dengan solusi yang semudah luar biasa. Persoalan paling sulit disebut dengan usrun, solusi termudah disebut dengan yusrun. Ketika Allah menurunkan usrun, maka disandingkan dengan yusrun. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Makanya ini rumus Quran, keluarkan dalam bentuk solusi psikologis. Begitu datang masalah, kalimat Quran tadi ramu dalam kalimat kita. Lihat kalimatnya, datang masalah pasti selesai. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa, pasti selesai. Itu kalimat terjemahan yang bagus. Setiap ada kemudahan, setiap ada kesulitan, ada solusi, pasti selesai. Ini secara psikologi membuat kita lebih mudah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, langsung hadirkan. Insya Allah saya mampu, pasti selesai. Pasti selesai. Nggak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Jadi ketika keyakinan itu ada, sekarang yang praktekkan orang Jepang. Orang Jepang lihat, ya maaf, ketika mereka punya persoalan, saya pasti bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Taklukkan benteng, benteng Takeshi, boleh ditaklukkan. Pasti bisa, saya bisa, kamu bisa. Masya Allah, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang dipakai orang-orang luar yang punya teorinya kita. Korea ingin nyusul Jepang. Dari mulai TK, ketika mereka mulai baris, mereka mulai keluar kalimat-kalimat. Harus lebih daripada Nippon, harus lebih daripada Nihon, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Kita menyebutnya Hyundai. Lihat cek, Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang maju dalam bola, Korea maju dalam bola. Semua disusul, semua disusul. Kamu bisa, kamu bisa. Yang punya teorinya kita, yang punya praktekan orang lain. Kalau sudah seperti itu teman-teman sekalian, terima dan lihat sifat yang ketiga. Setiap persoalan ada solusi. Yang ketiga, sifat Allah ingin menjadikan setiap solusi itu mudah kita dapatkan. Quran surah yang kedua ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan persoalan itu Allah inginkan hidup kita jadi lebih baik, lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Prinsip yang ketiga, maaf, ujian itu diturunkan oleh Allah kata Al-Quran untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah. Sebentar ya, sebentar. Anak SD kalau ingin lulus SMP, ke SMP, ujian tidak? Berarti ujian itu untuk menguji kemampuan dia supaya masuk ke SMP. SMP kalau ingin ke SMA, ujian tidak? Ujian itu bukan ingin memberikan beban, tapi ingin meningkatkan pengetahuan supaya pengetahuannya setara dengan SMA. Naik SMA ke kampus, demikian seterusnya. Jadi hukum kehidupan kalau ingin meningkat kualitasnya mesti lulus ujian. Saat antum diberikan masalah oleh Allah, itu artinya antum ingin dinaikkan kelasnya supaya lebih tinggi kelas dalam kehidupannya. Makanya ketika manhaj ini hadir dalam kehidupan kita, kalau ada masalah berat, berarti antum ingin diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tingkat yang terbaik dalam kehidupan.